dongeng, dan legenda. Legenda Charybdis berasal dari mitologi Yunani, di mana ia digambarkan sebagai monster laut yang menakutkan. Charybdis adalah putri dewa laut Poseidon dan dewi bumi Gaia. Dalam wujudnya yang menyeramkan, Charybdis dikenal sebagai makhluk laut yang memiliki mulut besar yang dapat menelan air dalam jumlah besar, lalu memuntahkannya kembali, menciptakan pusaran air besar yang menghancurkan kapal-kapal yang melintas. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Charybdis sebenarnya adalah personifikasi dari pusaran air itu sendiri. Awalnya, Charybdis adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Ia setia kepada ayahnya, Poseidon, dan seringkali membantu dewa laut tersebut dalam memperluas wilayah laut dengan menenggelamkan daratan, membuat lautan semakin luas. Perbuatannya ini sering menyebabkan badai dan bencana di lautan. Tindakan Charybdis yang sering membuat kerusakan di dunia laut memancing kemarahan Zeus, penguasa para dewa. Zeus, yang tidak tahan lagi dengan ulah Charybdis, akhirnya mengutuknya menjadi monster laut yang mengerikan. Sejak saat itu, Charybdis menghuni sebuah selat sempit yang dikenal sebagai Selat Messina, di dekat tempat tinggal monster lain bernama Scylla. Kedua monster ini menciptakan ancaman besar bagi para pelaut yang harus melalui selat sempit tersebut. Kapal-kapal yang mencoba melewati wilayah Charybdis seringkali dihancurkan oleh pusaran air raksasa yang ia ciptakan. Kisah Charybdis dan Scylla menjadi simbol bahaya yang selalu mengintai para pelaut dalam mitologi Yunani, menggambarkan dilema antara dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Banyak kisah heroik, seperti yang terjadi dalam perjalanan Odysseus, menggambarkan perjuangan para pelaut untuk menghindari Charybdis dan Scylla agar kapal mereka tidak hancur. Dalam kisah perjalanan Odysseus, yang diceritakan dalam epik The Odyssey karya Homer, Charybdis memainkan peran penting sebagai salah satu rintangan besar yang harus dihadapi sang pahlawan. Saat Odysseus dan awak kapalnya melintasi Selat Messina dalam perjalanan pulang ke Ithaka, mereka terpaksa menghadapi dilema besar, memilih berlayar lebih dekat ke Scylla, monster berkepala 6 yang akan memakan beberapa awak kapal, atau mendekati Charybdis, yang pusaran airnya bisa menelan seluruh kapal mereka dan menenggelamkan semuanya. Kirke, penyihir yang menjadi sekutu Odysseus, memberi nasihat penting sebelum mereka menghadapi bahaya ini. Ia memperingatkan bahwa, meskipun keduanya sama-sama berbahaya, lebih baik melewati Scylla dan kehilangan beberapa awak kapal daripada mencoba menghadapi Charybdis, karena Charybdis hampir pasti akan menghancurkan seluruh kapal dengan kekuatannya yang mengerikan. Odysseus akhirnya memutuskan untuk mendekati sisi di mana Scylla berada, berharap bisa menyelamatkan sebanyak mungkin awaknya. Meskipun begitu, mereka tetap kehilangan 6 awak yang dicengkram oleh Scylla. Namun, keputusan ini menyelamatkan kapal mereka dari Charybdis, yang pusaran airnya tak mungkin dihindari jika mereka terlalu dekat. Namun, Odysseus tidak sepenuhnya bisa menghindari Charybdis. Dalam salah satu petualangan berikutnya, kapalnya tenggelam akibat kemarahan dewa Zeus setelah para awak memakan ternak suci milik Helios. Odysseus yang tersisa seorang diri, terseret arus laut dan kembali ke perairan di mana Charybdis berada. Ia nyaris tersedot ke dalam pusaran air yang mematikan itu. Beruntung, Odysseus berhasil bertahan dengan cara berpegangan pada sebatang pohon ara yang tumbuh di tepi pusaran Charybdis, menunggu hingga Charybdis memuntahkan kembali pecahan-pecahan kapalnya. Setelah itu, ia menggunakannya sebagai rakit untuk melarikan diri. Charybdis dan Scylla seringkali digunakan dalam bahasa dan sastra sebagai simbol pilihan antara dua bahaya yang sama-sama mematikan. Istilah ini menjadi ungkapan klasik untuk menggambarkan keadaan yang memaksa seseorang memilih di antara dua pilihan yang buruk, serupa dengan peribahasa laksana buah simalakama dalam budaya Nusantara. Legenda Charybdis tidak hanya menggambarkan kekuatan alam yang luar biasa dalam mitologi Yunani, tetapi juga menunjukkan bagaimana mitos digunakan untuk menjelaskan bahaya nyata yang dihadapi oleh pelaut kuno. Selat Messina di antara Italia dan Sisilia memang dikenal karena arus laut yang kuat, dan fenomena pusaran air memang benar-benar ada di perairan tersebut, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil daripada yang diceritakan dalam mitos Charybdis. Kisah Charybdis bersama dengan Scylla tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan besar yang dihadapi oleh para pelaut Yunani kuno, tetapi juga memiliki makna simbolis yang lebih dalam mitologi Yunani.
Dua makhluk ini mewakili kekuatan alam yang tak terhindarkan dan ketidakpastian yang sering dihadapi manusia dalam kehidupan, terutama di lautan yang penuh risiko. Dalam mitologi, lautan sering dianggap sebagai simbol ketidakpastian, bahaya, dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Charybdis, sebagai monster laut yang mampu menciptakan pusaran air raksasa, melambangkan kekuatan alam yang tidak bisa dihalangi oleh manusia atau dewa. Meskipun ia dulunya adalah makhluk yang setia kepada Poseidon, nasibnya berubah menjadi kutukan, mencerminkan bagaimana bahkan kekuatan yang dulu terpuji bisa menjadi ancaman yang menghancurkan ketika salah arah. Banyak ahli menyebut bahwa legenda Charybdis ini mungkin memiliki akar dalam fenomena alam yang nyata. Selat Messina, tempat di mana Charybdis dikatakan berdiam, memang terkenal dengan arus laut yang kuat dan perubahan pasang surut yang bisa menciptakan pusaran air kecil. Bagi pelaut Yunani kuno yang terbiasa melakukan perjalanan berbahaya, fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga mereka menciptakan kisah-kisah fantastis untuk menjelaskan bahaya yang mereka hadapi di laut. Dalam pikiran mereka, pusaran air yang menghancurkan bukan hanya sekadar fenomena alam, melainkan wujud amarah dan kekuatan makhluk ilahi seperti Charybdis. Selain perannya dalam mitologi pelayaran, kisah Charybdis juga memberikan pelajaran moral yang mendalam. Dilema yang dihadapi oleh Odysseus ketika harus memilih antara Scylla dan Charybdis mencerminkan situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan, kadang-kadang pilihan terbaik adalah yang paling sedikit risikonya, meskipun tetap berbahaya. Dalam hal ini, Odysseus memilih untuk menghadapi Scylla, yang hanya akan mengorbankan beberapa awak kapalnya, daripada Charybdis yang bisa menenggelamkan seluruh kapalnya. Dilema tersebut juga berhubungan dengan konsep Yunani tentang moira takdir dan hubris, kesombongan. Charybdis mungkin bisa dilihat sebagai perwujudan dari takdir yang tak terelakkan. Tidak ada jalan untuk melawan atau mengalahkannya, hanya bisa dihindari. Sementara, mereka yang mencoba melawan kekuatan ini, atau menunjukkan hubris, seringkali dihukum oleh dewa-dewi Yunani, seperti yang terlihat dalam kutukan Zeus terhadap Charybdis. Di dunia modern, Charybdis dan Scylla tetap relevan sebagai metafora untuk pilihan sulit yang dihadapi dalam kehidupan. Dalam berbagai karya sastra dan budaya populer, kisah kedua monster ini digunakan untuk menggambarkan situasi-situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua kejahatan atau bahaya, yang dikenal dengan ungkapan antara Charybdis dan Scylla, atau dalam bahasa Inggris, between a rock and a hard place. Secara keseluruhan, legenda Charybdis bukan hanya sekadar cerita tentang monster laut yang menakutkan, tetapi juga sebuah simbol yang kaya akan makna. Ia mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan, keputusan sulit yang harus dihadapi dalam hidup, dan batasan manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar. Melalui legenda ini, mitologi Yunani menawarkan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam,